Sungguh jelita si anak dara, mandi di sungai bertapian. Kalaulah ada berlapang kata, sambutlah salam dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh. Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi bersama kami di podcast Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala WDI Suara. Nah, tema kita pada hari ini yaitu tentang kebijakan pengembangan kompetensi ASN di bidang pelatihan. Sudah hadir pada kesempatan kali ini bersama kita Bapak Dr. Elip Heldan MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial di BPSDMD Provinsi Lampung yang akan berdiskusi tentang bagaimana pengelolaan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di BPSDMD Provinsi Lampung khususnya terkait dengan pelaksanaan latihan dasar. Kita langsung nih Bang Elip. Oke. Apa kabar? Sehat Bang Elip? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Kita langsung pada topik kita. Ya. Terkait dengan kebijakan penyelenggaraan Latsar. Tahun 2016, 2017, 18, 19 sampai dengan tahun 2021, core value-nya Latsar itu adalah aneka. Sekarang sudah mulai bergeser tahun 2022 yaitu ASN berakhlak. Bisa diceritakan Bang Elip kira-kira apa maksud pergeseran core value ini dari aneka ke ASN berakhlak? Iya. Kalau kita melihat dari awal startnya bahwa kita kan akan menerapkan nilai-nilai aneka kepada para CPNS ini untuk dilaksanakan di latihan dasar CPNS. Ya. Nah, nilai-nilai aneka ini kemudian akan diimplementasikan pada saat mereka melaksanakan aktualisasi. Nah, setelah itu baru mereka kita uji bagaimana pelaksanaannya itu. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan antara kemampuan intelektual para CPNS ini, karena kita tahu CPNS sekarang ini kan mereka rekrutmennya melalui merit system yang diukur kualitas, kapasitas, kapabilitasnya melalui CAT dan sebagainya kan? Dengan metode CAT, Computer Assessment Test, yang mereka dites pada saat itu, kemudian tahu hasilnya dan dinyatakan lulus. Kualifikasinya bagus lah, kira-kira intelektualnya qualified lah intelektual. Tetapi kita tidak bisa juga hanya mengandalkan intelektual. Bagaimana dengan dimensi lain? Moralitas, emosional, spiritual. Nah, penerapan nilai-nilai aneka itu untuk mengintegrasikan antara kemampuan intelektual, kemampuan emosional, spiritual, dan moralitas itu tadi. Kemudian setelah di tahun 2021, core value-nya itu bergeser dari berakhlak menjadi beraneka. Dari aneka berakhlak. Beraneka menjadi berakhlak. Yang semula aneka itu adalah akuntabel, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian bergeser menjadi berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Nah, ini sebetulnya ini untuk mengimplementasikan tagline yang diprogram oleh Kementerian Pan-RB yang core value-nya itu adalah berakhlak yang telah di launching oleh Bapak Presiden. Kalau nggak salah di 2021 akhir. Dan untuk menerapkan ini pada saat 2022 ini nanti semua kaitannya dengan kediklatan kita untuk meningkatkan kompetensi ASN di semua dimensi kita akan menerapkan nilai-nilai yang core value tadi berakhlak. Perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional. Atau mungkin itu yang menjadi implementasi dari revolusi mental, Bang Elip? Iya, ini sebetulnya kalau saya runtut ke belakang, menganalisa secara sederhana, mungkin ini adalah implementasi dari visi misi Bapak Presiden waktu pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, yaitu revolusi mental.
Nah, bagaimana kita mau revolusi mental kalau tidak ada core value-nya? Nah, ini sekarang nih berakhlak itu sebagai implementasi dari core value revolusi mental itu. Yang dimulai dari CPNS ini sampai dengan nanti kita pun harus ikut terus upgrade pengetahuan, upgrade emosional dan spiritual itu tadi, moralitas melalui program-program yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB, yaitu core value berakhlak. Ya, dan juga mungkin peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara gitu. Betul. Ya, Bang Lip, ya. Kalau untuk kita yang lembaga pembina tentang kediklatan ini adalah lembaga administrasi negara. Yang kalau tidak salah itu Perkalan nomor 10 tahun 2022. Ya. Dan Perkalan nomor 13 gitu ya. Bang Lip. Kemudian core value ASN berakhlak. Ini ada kaitannya nggak dengan tantangan revolusi industri 4.0 atau hal-hal lain terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi? Betul, semua ada tantangannya di situ. Kenapa? Kita mau tidak mau harus berhadapan dengan revolusi 4.0. Kenapa? Isi dari revolusi industri 4.0 itu mau tidak mau kita harus menguasai teknologi, informasi, komunikasi. Betul. Nah, dengan adanya perkembangan seperti itu, kita mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai skill yang bagus, tetapi juga harus punya moralitas yang penguasaan teknologi tanpa moralitas dan spiritualitas mungkin bisa membahayakan ya Bang Elif. Betul. Ini saya mengutip ada hadis Rasulullah ya. Kalau kita ambil bahwa iman tanpa ilmu adalah kebodohan, ilmu tanpa iman kesesatan. Berarti antara iman dan ilmu itu harus sejalan. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa. Gitu ya Bang Elif ya? Betul, saya setuju. Nah, kemudian tantangan ASN ke depan ini Bang Elif, terkait kita kebijakan Latsar sudah bergeser ke berakhlak. Kemudian tantangannya tentu semakin besar. Betul. Nah, ini tantangan di depan mata para birokrat, ASN muda ini apa Bang Elif? Saya berpikirnya begini. Tantangan yang paling berat itu adalah moralitas. Kalau kita lihat. Kita lihat sekarang untuk tingkat intelektual, kita bisa lihat kompeten semua ini, ASN kita ini secara intelektual, secara umum. Tetapi akhlak, kemudian moralitas, kemudian spiritual, ini kalau tidak diarahkan juga seperti itu, yang seperti hadis tadi kan, bisa menyesatkan kalau tanpa iman, tanpa ada akhlak gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya adalah membangun moralitas itu tadi. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan begini, alangkah banyak ASN kita yang cerdas. Pada saat kita uji kompetensi, hanya mengedepankan intelektual tanpa menseleksi atau mengukur kompetensi bidang emosional, spiritual, moralitasnya tadi, kita bisa membayangkan pinter-pinter tapi tukang bohong. Pinter-pinter tapi korupsi. Jadi bisa kita bayangkan seperti itu. Kalau tidak diiringi seiring antara moralitas dan intelektual tadi, kita bisa katakan bahwa kehancuran akan makin dekat. Maka yang perlu kita bangun adalah mentalitas melayani dan kejujuran. Betul. Gitu ya, jujur dan kita lihat ya, anti korupsi itu indikator utamanya adalah kejujuran. Jujur. Kita bisa lihat bahwa core value dari berakhlak, kita lihat akuntabel. Itu indikator utamanya adalah tanggung jawab. Kita bisa lihat itu di urutan-urutannya. Kemudian core value anti korupsi, indikator utamanya kejujuran. Dari mana kita ada rasa tanggung jawab, ada rasa kejujuran itu kalau bukan dari moralitas tadi kan? Nah, membangun itu yang menjadi tantangan kita. Tapi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi, tentunya kan kompetensi intelektual, kompetensi teknisnya juga harus meningkat kan Bang Elif? Iya, ini kan tanggung jawab kita sebagai BPSDM yang memang bidangnya untuk meningkatkan kompetensi ASN. Kompetensi ini kan ada kompetensi teknis yang kaitannya dengan tupoksi kita masing-masing. Ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini tentang kaitannya dengan
kepemimpinan. Iya. Kemudian ada kompetensi sosial-kultural. Iya. Sosial-kulturalnya lebih lengkap lagi. Iya. Dari sosial-kultural itu bagaimana sosialisasinya, Iya, bagaimana dengan human relation-nya, Iya. bagaimana dengan decision maker-nya. Iya. Kan banyak sekali di situ kalau kita mau lihat dari sisi kompetensi sosio-kultural itu. Termasuk bagaimana para ASN ini atau birokrat ini bergaul dengan masyarakat, begitu ya? Betul. Itu Karena ya? kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Ya, ya. Nah, di core value berakhlak ini dalam Latsar di tahun 2022, kita ada satu mata pelajaran yang agak baru kelihatannya, Bang Elif, yaitu Smart ASN. Ya. Untuk apa ada Smart ASN mata pelatihan ini, Bang Elif? Bagaimana kita tidak mau mengedepankan smart itu? Kan smart saya bilang tadi kan bahwa smart itu bukan smart intelektual aja. Tapi smart emosional, spiritual, moralitas. Itu juga kan harus ada, harus seiring itu. Smart ASN itu kalau kita lihat ada dari hal intelektual saja, kita sudah kelihatan bagaimana pola pikirnya. Kalau kita pola pikirnya, saya mengutip kata Bang Agus, kalau kita pola pikir kita 5 menit pertama berbicara masa lalu, itu sudah tua, gitu kan? Tapi kalau kita 5 menit ke depan ini kita bicara tentang masa depan, itu masih muda. Kita masih muda, walaupun Nah, usia kita sudah tua, 40 ya. 40. Tetapi itulah yang kita katakan bahwa smart ASN itu harus seperti itu. Kita mempunyai visi masa depan, jauh ke depan. Jauh ke depan. Kita contohkan aja, mau kita apakan sih diklat ini gitu kan ke depan. Itu dalam skop institusi ya. Belum lagi kalau kita bicara daerah atau nasional mungkin. Seperti gini, dengan adanya pergantian kepemimpinan, contohnya saja seperti kita baru 2019 kemarin kita pergantian gubernur. Apa visi gubernur yang paling utama yang kita lihat? Untuk membangun Lampung berjaya. Salah satu di dalamnya itu membangun petani berjaya. Petani berjaya. Apa daya dorong kita itu untuk mewujudkan visinya gubernur itu petani berjaya. Bidang kediklatan. Kita bidang kediklatan kan, artinya satu hal yang membidangi kediklatan untuk mensupport visi misi gubernur tentang petani berjaya itu tentunya kediklatan. Nah, sehingga kita perlu penyesuaian. Apa yang harus kita sesuaikan? Beradaptasi dengan visi misi gubernur itu. Harus segera beradaptasi. Itulah namanya pola kepemimpinan adaptif. Yang perlu kita adaptasi itu apa? Kita mengadopsi dari visi misi gubernur itu, apa yang harus kita lakukan? Kita membuat semacam kediklatan bagaimana memajukan petani itu berjaya, paling tidak kita dengan mengawali kelompok tani ini, kita diklatkan. Bagaimana cara untuk supaya petani berjaya, kelompok tani kita diklatkan. Ini salah satu bidang kediklatan yang mendukung atau mensupport visi misi gubernur. Nah, tadi ada yang menarik nih Bang Elif, terkait dengan sifat adaptif dari model pembelajaran kita atau pelatihan kita. Kita harus beradaptasi dengan kebutuhan, termasuk juga beradaptasi dengan visi misi gubernur. Nah, secara konkret tadi Bang Elif sudah menyampaikan bagaimana menginternalisasi visi misi ke dalam skema-skema pembelajaran atau pelatihan yang ada di kita. Nah, pertanyaannya, apakah cukup hanya melalui pelatihan-pelatihan saja, atau mungkin kita juga perlu ada riset atau pendampingan ke masyarakat begitu? Sampai kita sekarang ini bicara tentang tupoksi. Tupoksi kita tentang kediklatan. Tupoksi dari BPSDM itu meningkatkan kompetensi ASN dan non ASN di bidang kediklatan. Ya tentunya di bidang kediklatan. Saja ya. Di bidang kediklatan saja. Kita tidak ada riset, kita tidak ada kajian, kan seperti itu. Ada riset itu di bidang Litbang misalnya kan, bukan core kita di situ. Atau di Bapeda misalnya ya. Baik. Atau Bapeda. Oke. Terakhir Bang Elif. Saran atau motivasi lah buat para peserta pelatihan dasar yang akan masuk di tahun 2022 dengan core value berakhlak ini. Silakan Bang Elif. Ya, saya hanya memberikan saran kepada para peserta calon pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan Latsar di tahun 2022 ini bahwa Anda adalah orang pilihan. Anda dipilih atau diseleksi melalui merit system.
diukur kualitas dan kapasitas serta kapabilitas Anda. Jadi sekarang masuk di wilayah kediklatan untuk mengintegrasikan antara kemampuan intelektual Anda yang sudah diukur tadi, sedangkan di kediklatan ini kita akan mengintegrasikan antara kemampuan intelektual Anda dengan kemampuan emosional, spiritual, dan moralitas. Oleh karena itu, di dalam kita melaksanakan kediklatan itu, tentu ada kode etik, kedisiplinan, tata tertib, kemudian hal-hal yang tidak berbau asusila dan lain-lain. Karena di sini pun kita akan membangun hal seperti itu, membangun kerjasama, membangun toleransi dengan kawan-kawan yang satu asrama. Karena nanti kan dia akan diasramakan. Oleh karena itu, pesan saya kepada para peserta itu nanti untuk mengintegrasikan antara kemampuan intelektual dan emosional Anda, ini adalah bekal Anda untuk melayani masyarakat. Karena fungsi ASN ini adalah pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Baik. Terima kasih Bang Elif atas diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Elif Heldan MSI, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Provinsi Lampung. Kita bertemu lagi dalam tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.